Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami berdua. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mengidentifikasi video ataupun menampilkan video. Video apa tuh Kak? Video yang menjelaskan selama sesi konseling. Ya, jadi di sini kami mengangkat teknik bimbingan konseling yakni psikoanalisa, dan saya Hikmah Dwi Putri Maharani sebagai konselor, dan kakak Dan saya Marlina, saya berperan sebagai klien yaitu Naina. Kami dari Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, mempersingkat waktu, simak videonya teman-teman. Ayo. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Terima kasih Mbak. Berarti tadi udah lagi di depan disuruh sama untuk kesini ya? Nggak disuruh sama staf di depan, katanya langsung aja kesini. Boleh dibantu untuk registrasi dulu Mbak, namanya siapa, asal dari mana, umur, sama tahu rumah konseling ini dari mana. Jadi nama saya itu Naina. Saya asalnya dari Jawa Barat. Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Terus saya tahu klinik ini dari teman saya. Umur Mbak Nainanya berapa? Umurnya 25 tahun. Ya, boleh saya ambil ya Mbak ya. Saya masukkan ke dalam. Jadi yang kawannya itu pelajar di sini juga ya? Itu kuliah di sini dan ceritakan. Mungkin Naina langsung datang aja di sini kan. Terus kata dia, terus kalau dia langsung di sini aja. Dikasih alamat. Oke, Mbak Naina dari Jawa Barat. Jauh juga ya Mbak, dari Jawa Barat ke Jakarta langsung. Yang kebetulan di sini saya juga kerja. Kalau boleh tahu kerja apa Mbaknya? Biasa kalau misalkan kantoran kan Mbak, dari kantor sama teman-temannya. Habis itu kalau mulai dari kantor kadang malamnya itu ada sekitar lagi gitu. Mbaknya umur 25, udah punya pasangan Mbak? Belum kayak belum. Berarti dari Jawa Barat ke Jakarta, berarti itu ngekos atau ada rumah sendiri di sini? Kebetulan saya masih ngontrak rumah gitu. Dalam tua kan jauh. Jadi dulu masih sekali aja. Berarti orang tua tetap di Jawa Barat ya? Ya. Orang tua masih lengkap. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Mbak Nainanya berapa saudara dari anak keberapa dan berapa saudara? Saya anak kedua atau anak bungsu lah ya, dari 2 bersaudara. Berarti Mbaknya anak terakhir ya? Yang pertama kakak atau abang? Yang pertama itu abang. Oh, abang. Berarti abangnya udah berkeluarga? Abangnya belum juga. Berapa jarak umur dari abang ke Mbak Nainanya? 2 tahun. Berarti umur abangnya 27 ya? Berarti abang sama ibu bapak? Ya, abang kebetulan lagi dinas ke Papua. Kerja di sana ya? Iya, kerja di sana. Biasa kalau kerja keluar gitu halo deh ya? Enggak, kakak tahu aja ya. Ya seperti itulah Kak. Kedinasannya seperti itu. Mbak Nainanya kesini tadi menggunakan kendaraan apa? Tadi kebetulan di sini saya naik itu apa itu ojek online. Berarti
sini mbaknya belum menggunakan kendaraan pribadi ya? Belum, saya masih pakai ojek online, kayak Maxim, kayak Grab, gitu Kak. Jakarta kan macet, jadi kalau bawa kendaraan pribadi itu belum berani saya. Udah lama juga mbaknya di Jakarta? Lumayan, udah hampir 6 tahun saya di Jakarta. Oh, udah lama ya. Mbaknya ke Jakarta itu ada tuntutan pekerjaan kah atau ada hal-hal yang lain untuk memungkinkan mbaknya ke Jakarta? Pertama itu saya kuliah kan saya di Jakarta. Terus setelah kuliah, kebetulan saya diterima di salah satu pekerjaan. Jadi saya menetapkan yaudah deh lanjut terus di Jakarta aja gitu. Berarti ini sambil kuliah atau kuliahnya Udah lulus alhamdulillah. berarti udah S1 nih. Iya. Jurusan apa mbak? Saya dulu lulusannya akuntansi kan. Wah, berarti jago di perhimpunan. Insya Allah. Ya oke mbak, jadi setelah saya gali tentang profil mbaknya, tentang biodata mbaknya, jadi di sini nama saya Hikmah Dwi Putri Maharani. Saya di sini ditugaskan sebagai penanggung jawab ataupun sebagai konselor dari pelanggan, yaitu Mbak Netna. Oke Mbak, jadi di sini rumah konseling ini berpusat pada konselingnya psikoanalisa. Konseling psikoanalisa ini saya jelaskan sedikit dulu ya Mbak ya. Konseling psikoanalisa ini dirumuskan ataupun dicetuskan oleh psikoter yakni Sigmund Freud. Teknik konseling psikoanalisa ini berfokus pada mengungkapkan hal-hal yang tidak disadari, terus juga mempengaruhi akan perilaku, emosi dari mbaknya Netna. Oke Mbak, langsung saja mungkin boleh disebutkan ataupun boleh diceritakan lulusan dari mbaknya bagaimana, atau mungkin juga mbaknya boleh satu barengan Ya, kasih Mbak ya, biar mbaknya lebih relax, lebih enjoy untuk mengungkapkan permasalahan mbak. Ya, jadi kan Mbak tadi sudah bahas kan rumah konseling ini lebih ke alam bawah sadar kan ya, dan saya itu juga kebetulan permasalahannya itu di sana Mbak. Makanya pas teman saya ngomong metode seperti itu, ya langsung di sini ya sama resepsionis langsung kan ke ruangan Mbak. Jadi itu saya tuh sering ngerasa cemas berlebihan gitu Kak. Ya cemas itu kayak berlebihan. Bahkan saya lihat orang kumpul, orang itu rasanya cemas banget Mbak. Dari cemas itu saya merasa nggak percaya diri karena terlalu cemas itu. Terus saya cerita sama teman-teman sekeliling saya, sedangkan mereka padahal mereka nggak seperti itu dengan saya, tapi pikiran saya tuh menganggap bahwa mereka tuh akan mukulin saya, jalanin saya seperti itu Mbak. Makanya saya datang ke sini untuk bercerita sama orang yang lebih ahli. Iya. Kalau boleh tahu mbaknya merasakan itu sudah lama atau baru-baru tahun ini, atau mungkin udah dari beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 5-10 tahun yang lalu, atau bagaimana, boleh mbak ungkapkan? Tempatnya itu saya nggak terlalu ingat Mbak ya. Saya nggak terlalu ingat tempatnya itu kapan. Tapi semenjak dari kecil itu saya udah mulai ngerasa takut Mbak. Udah mulai cemas, takut gitu. Jadi saya harus bagaimana nih mengatasi rasa takut dan cemas itu biar bagaimana. Jadi buat mbaknya kan di sini permasalahan mbak ini cemas berkelebihan ataupun berkelanjutan. Cemas mbak ini mungkin bisa mbak ceritakan di tempat-tempat yang tertentu atau misalnya di nggak memandang tempat gitu. Misalnya kayak di tempat pekerjaan mungkin mbak merasakan cemas yang berlebih, atau mungkin
masih saat bosan Mbak merasakan cemas yang berlebih atau di tempat-tempat yang tertentu gitu, mungkin boleh baiknya. Lebih tepatnya itu saya paling ngerasa itu Mbak ya, saat SD, SMP, SMA, atau kalau lihat gedung-gedung sekolah itu saya merasakan takut akan sesuatu seperti menurut saya. Jadi saya ngerasa guling-gulingan. Jadi dari gulingan itu saya ngerasa untuk saya berat banget ya gitu. Jadi rasanya mungkin depresi ya kalau kata orang-orang itu. Tapi tentunya belum jelas sebenarnya. Iya, itu juga Mbak, kalau misalnya Mbak cemas yang berkelanjutan dan juga cemas yang berlebihan itu resiko ataupun faktornya bisa menyebabkan kepada tingkat yang depresi. Tapi kalau misalnya tingkat yang depresi ini, apakah Mbak sudah merasakannya? Kayak misalnya tuh rasa-rasa kayak sudahlah mungkin orang ini gini gitu, atau misalnya tuh kayak berprasangka jelek terus ke orang, jadi sehingga itu memicu pikiran Mbak yang hal negatif terus ke orang gitu. Saya ngerasa kalau orang itu bakal jahat terus ke saya nggak ada merasa mereka itu sikapnya bagaimana sih, nggak ada. Tapi saya ngerasa mereka itu bakal jahat sama saya, jadi saya takut untuk berkenalan dengan orang. Oke Mbak, ini kan Mbak bilang tadi tragedinya gitu ya, tragedi cemas Mbak ini kan dari SD, lanjut ke tingkat SMP, lanjut ke tingkat SMA. Berarti udah lama sekali ya Mbak ya, udah dari berapa puluh tahun yang lalu gitu kan. Berarti kalau di tempat kerja itu Mbak masih merasakan akan hal tersebut atau udah agak berkurang? Karena cemas itu terpatri dari SD Mbak ya, dan juga kebetulan SD itu memori ingatan saya juga nggak terlalu kuat. Jadi saya nggak ingat apa yang menjadi di SD ini, saya nggak ingat. Terus ke bawah ke SMP saya masih cemas, ke bawah lagi SMA masih cemas, ke bawah saya kuliah. Terus sampai saya kuliah, ke bawah lagi saya kerja. Bahkan di tempat kerja itu saya merasa sendirian terus. Padahal kata teman-teman saya tidak sendirian, masih banyak orang lain, tapi saya takut untuk membuka diri. Tadi Mbak itu juga bilang kalau di sini Mbaknya ngontrak kan? Itu ngontrak sendiri atau sama teman-teman? Terus juga kalau Mbak di kontrak itu, apakah Mbak bakal melakukan misalnya kayak hangout atau keluar buat refreshing gitu? Ya, kalau misalkan itu saya lakukan Mbak ya. Saya main sama teman-teman saya, tapi saya nggak bisa terlalu terbuka sama mereka. Saya hanya menganggap teman-teman itu untuk saya keluar sebentar saja. Kalau orang itu kan semuanya bilangnya sebenarnya cerita itu, saya nggak bisa Mbak. Kayak saya merasa takut gitu. Jadi saya kalau apa-apa itu karena nonton abang saya kan gitu. Terus juga karena dibawa dari SMP dari kebetulan pas saya kuliah itu saya pernah ngekos rame-rame, dan di situ saya letak kecemasan saya itu pasti tinggi lagi ya. Saya takut pada saat saya tidur mereka menurut saya, atau pas saya tidur mereka ngapain saya, kenapa posnya baik lagi, tapi karena saya takut itu berkelanjutan tadi, saya bisa takut semester 1 pas kuliah saya sendirian, mungkin posnya belum habis, tapi saya udah pindah ke rumah sendiri. Itu menurut aku dengan saya, karena saya nggak suka kalau sendiri saya ada berbeda saya. Jadi saya sampai kerja sekarang kan masih melupakan. Mungkin dari setelah Mbak paparin ini kan masalah ini kan ada tingkat cemas yang berkelanjutan dan juga tingkat cemas yang berlebihan. Mungkin rasa-rasanya apakah ada gitu faktor penyebabnya gitu, entah mungkin dari faktor eksternal atau faktor dari internal yang menyebabkan Mbak naik tadi merasakan cemas yang berkepanjangan ataupun yang merasa cemas berkelebihan itu tadi. Mungkin boleh Mbak sebutkan faktor penyebabnya apa? Nggak tahu ya Mbak ya, saya nggak jelas, saya juga nggak sadar.
faktornya itu karena apa tuh saya nggak tahu. Itu saya merasa masa aja gitu orang kan. Saya takut saya bakalan pukul, tapi kadang-kadang saya tuh merasa antara sadar dan tidak sadar kayak bayangan masa lalu tuh kembali gitu mbak ya. Kayak bayangan masa lalu tuh kayak kembali, kayak misalkan saya tuh pernah dipukulin dulu sama teman saya gitu. Tapi saya merasa itu nggak benar, tapi saya bingung lagi itu benar apa enggak ya gitu. Jadi hal itu yang membuat saya merasa takut untuk dia dulu. Berarti mbaknya belum tahu pasti juga ya, berarti penyebab dari cemas mbak yang berlebihan ini apa gitu kan. Mungkin juga seperti yang mbak bilang tadi ada bayangan masa lalu. Mungkin mbaknya ada melihat kejadian yang aneh atau mbak jadi pelaku atau mbak jadi korbannya gitu yang mungkin kalau misalnya kita lihat zaman sekarang kita mbak yang mungkin ada yang namanya bully atau apa gitu, apa mbak masuk ke dalam lingkaran hal tersebut tadi? Sebelum jalan ke sini sudah lama kan cara ke sini itu tuh saya sudah mulai menentukan memori saya mbak ya biar enak jalur kita biar saya tahu jalan kemana. Saya merasakan kalau saya itu pernah terbully, tapi saya tidak yakin dengan kejadian itu. Apa karena rasa takut itu tadi ya, karena saya tidak mau mengingat momen itu. Jadi saya berusaha melupakan, tapi karena saya berusaha melupakan, saya tidak malah ada amnesia dadakan, gitu kan? Tapi karena saya berusaha melupakan, itu tadi jadi bayangan hati saya. Jadi bawaan saya besar. Berarti mbaknya 50-50 ya, berarti 50 mbaknya dulu yakin sebagai korban, terus 50-nya juga kayak nggak yakin karena kan udah nggak mau mengingat hal-hal yang nggak perlu diingat ya kan. Mungkin atau dari sisi mungkin mbak ada merasakan mimpi yang membuat mbak akan cemas yang berlebih atau apa gitu kan. Mungkin mbak juga merasakan mimpi kata tuh mimpi jelek gitu kan. Jadi itu yang menanamkan mbak di alam bawah sadar mbak tuh merasa selalu takut gitu. Apakah mbak mungkin ada juga dari faktor dari mimpi? Saya ada satu mimpi. Mimpinya tuh terus datang kan. Mimpinya selalu sama. Tapi saya merasa itu bukan saya, tapi dari mimpi itu saya merasa itu saya. Jadi saya ingin membedakan mana yang kenyataan, mana mimpi saya. Karena pas mimpi itu saya mimpinya itu saya duduk berkelas terus ada beberapa teman yang berikan saya, ada yang bilang saya, ada yang bilang saya, ada yang menghubungi saya, ada yang menjaga tamu saya. Kalau saya lihat dari pakaian itu seperti anak SD, tapi saya nggak tahu itu kejadiannya pas saya SD kan. Apa kelas 6 kah, bukan ini saya nggak tahu. Saya udah lupa dengan memori kelas SD saya itu. Saya benar-benar nggak mau mengingat, tapi saya nggak tahu kenapa saya nggak mau mengingat. Sedangkan itu terus mengambil saya. Setiap minggu datang kan, saya bangunnya langsung berkeringat, langsung merasakan cemas. Pokoknya nggak karuan ya mbak kalau udah mimpi. Tapi saya nggak tahu itu beneran apa enggak. Berarti udah berapa kali mbak mimpi akan hal tersebut? Bisa jadi mungkin sebulan itu ada 3 kali, ada 4 kali gitu mbak. Kalau misalkan saya lagi banyak pekerjaan kan, terus saya begadang, misalkan banyak pekerjaan, begadang apalagi kerjaan kantor kan sekarang itu pun belum banyak banget itu. Jadi saya misalkan lagi dari kerjaan terus saya liburan sebentar, bisa jadi saya mimpi kayak gitu. Berarti mbak ini faktor dari banyak masalah keluarga, terus juga dari mimpi yang terus menerus yang
selalu bertambah juga ada gitu kan. Terus juga kalau misalnya ini kan kita merasa kayak emang nyata kita kan. Oke, mbaknya berarti tapi kan mbak, kalau misalnya mimpi itu kan nggak boleh kita ambil 100% ya penafsirannya, karena juga mimpi itu kan seperti yang orang bilang buah tidur ataupun bisa dibilang juga halusinasi. Jadi jadi mbaknya jangan terlalu mengambil patokan ataupun mengambil persepsi dari sebuah mimpi mbak itu tadi untuk menjadi membentengkan diri mbak untuk selalu cemas kan. Atau setelah mbaknya mimpi tadi pernah terjadi di dalam kehidupan mbak secara nyata ini? Saya merasa itu pernah terjadi di masa lalu saya, tapi saya nggak tahu, saya bisa bedakan ini benar-benar kenyataan saya di masa SD atau enggak, karena pas SD itu motifnya belum terlalu kuat ya, saya belum terlalu ingat. Jadi saya nggak tahu itu benar terjadi atau tidak. Berarti yang mimpi mbak itu tadi terjadi di masa lampau ya. Kalau untuk yang beberapa tahun yang lalu, misalnya kayak di tahun sebelumnya, apakah itu nyata terjadinya di mbak? Enggak, saya yang terfokuskan itu pas saya SD, dan kebetulan itu ayah SD saya itu. Saya pernah pindah 2 kali dari SD. Yang pertama dari SD 100, terus pindah ke SD 250. Berarti mbaknya udah 2 kali pindah ya. Oke mbak, jadi di sini dapat saya simpulkan ya, mungkin mbaknya dapat saya simpulkan ya, dari setelah mbaknya bercerita kepada saya ataupun mbaknya berkonseling kepada saya. Jadi di sini itu faktor penyebab mbak cemas berlebihan ataupun berkelanjutannya itu dikarenakan ada banyak dari masa lalu mbak yang kurang enak ataupun yang kurang sedang lah gitu kan. Nah terus juga arti dari mimpi mbak itu tadi, kalau boleh saya bilangnya itu yang terlalu di atas patokan, karena mimpi itu kan buah tidur ya, ibarat kata itu cuma lalu lewat gitu aja. Terus juga dari mimpi mbak itu tadi itu nggak 100% nyata, bahkan bisa dibilang emang betul-betul halusinasi mbaknya aja, karena faktor mbak itu tadi kan udah cemas, terus ditambah lagi dengan mimpi mbak ini tadi, jadi membuat mbak tuh makin kayak udah numpuk lagi, jadi sehingga itu selalu menekankan mbak gitu kan. Nah jadi kalau saya lihat dan saya analisis di sini, mbak itu terdampak ataupun terkena dengan namanya bayang-bayang masa lalu yang tidak enak. Ya seperti yang mbak bilang tadi, yang mungkin di saat SD atau bisa juga di saat awal-awal masuk SMA, karena kan itu kita nggak 100% ya dengan ke arah seperti ini. Nah jadi mbaknya jangan terlalu banyak pikiran akan hal tersebut, karena hal-hal itu hanyalah bayang-bayang masa lalu mbak saja. Karena di masa yang lalu ya biar lalu, dan masa yang sekarang yang mbak pijak dan mbak lewati ataupun mbak jambani sekarang. Nah terus juga banyak itu faktor-faktor yang membuat mbak cemas berlebihan tadi, seperti mimpi, terus juga bayang-bayang masa lalu, terus juga mungkin ada permasalahan yang belum terselesaikan oleh mbaknya, terus juga mungkin sekarang melihat orang-orang yang dilakukan sebagaimana mbak dulu diperlakukan oleh orang, mungkin bisa jadi juga. Nah jadi mbaknya itu sekarang yang pertama itu jangan terlalu dipikirkan akan hal-hal yang membuat cemas dan berlebihan. Terus yang kedua, kalau misalnya mimpi mbak itu datang, ya udah mbak bangun tadi mbak bilang berkeringat ya.
Mbak duduk dulu, posisi tenang, kalau bisa ambil air minum, habis itu Mbak ucap banyak-banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Kalau bisa juga mungkin memungkinkan waktu Mbak untuk melaksanakan sholat duha atau sholat apa, laksanakan dulu agar Mbaknya lebih tenang, gitu kan, lebih kayak menjalankan keseharian dalam untuk menjadi guru itu lebih kayak tawadu, lebih takwa, gitu kan, tanpa hambatan apapun dan juga tanpa memikirkan yang hal-hal yang enggak. Karena itu Mbak, banyak banget kelebihan Mbak atau berkelanjutan Mbak ini hanya halusinasi Mbak dari masa lalu yang belum terselesaikan itu tadi, ataupun bayang-bayang masa lalu Mbak itu tadi. Jadi sehingga pas sekarang itu Mbak itu kayak merasa, ih kayak aku dulu gini, gitu kan. Terus juga mungkin Mbaknya melihat orang-orang yang diperlakukan akan hal yang sama itu juga bisa membuat faktor Mbak cemas, gitu kan. Terus juga kasihan melihat orang yang terkena bully atau apa gitu. Nah terus juga selanjutnya itu Mbak, selain jangan memikirkan, Mbak juga jangan mencari tahu ataupun pokoknya jangan mencari tahu akan hal-hal yang membawa Mbak ke masa yang lalu. Pokoknya sekarang Mbak, sekarang yang kemarin ya udah yang kemarin gitu. Mbak tanamkan dalam persepsi akan hal-hal yang di masa lalu dan sekarang tuangkan ataupun munculkan di tahun yang sekarang. Pokoknya tujuan Mbak itu satu, fokus dan tinggalkan hal-hal yang nggak perlu untuk Mbak pikirin gitu loh. Karena juga Mbak, cemas yang berkelebihan ini kan nggak bagus ya untuk kesehatan mental terutama ya. Apalagi Mbaknya masih muda, terus juga guru. Siapa tahu kan kita lagi mau berkeluarga kayak gitu kan. Terus juga Mbaknya itu pokoknya kalau bisa pola tidur Mbaknya juga diatur gitu kan, pola tidur diatur biar nggak yang aneh-aneh. Terus juga kalau bisa sebelum tidur Mbaknya berwudu. Terus juga kalau bisa sebelum tidur juga membaca doa ataupun membaca Al-Quran gitu biar tidurnya lebih pulas gitu. Terus Mbak juga menjalankan kesehariannya juga jangan tergesa-gesa gitu, ataupun juga jangan kayak ih orang ini kayaknya mau giniin aku deh, ih orang ini kayaknya mau nyakitin aku deh, mau nendang aku atau apa, itu enggak. Itu hanya pemikiran Mbak yang membuat semuanya itu menjadi negatif ataupun membuat semuanya itu menjadi jelek-jelek. Padahal orang-orang di sekeliling Mbak itu sangat menyayangi Mbak, sangat merangkul Mbak, dan juga sangat yang mungkin terbuka sama Mbak. Ya seperti yang Mbak bilang tadi, Mbaknya saja yang menutup diri dari teman-teman sekitar. Yang mungkin pulang dari sini Mbaknya mungkin bisa untuk dapat menerima solusi-solusi dari saya. Terus juga Mbaknya lebih bisa membuka diri untuk teman-teman yang ada di lingkungan Mbak gitu kan, biar Mbaknya lebih terbuka, nggak semuanya Mbak jalani membantu gitu. Ya, dari beberapa solusi tadi seperti yang itu Mbak, saya kembalikan lagi kepada Mbak. Di sini saya menuntut Mbak gitu, agar bisa membuka pikiran Mbak, agar bisa membuka emosi Mbak, ataupun membuka emosi Mbak dan juga menentukan emosi ataupun permasalahan Mbak itu tadi, yang mungkinnya dari besar mungkin bisa menutup dari kecil ke kecil gitu Mbak. Masih Mbak ya, saya bisa tahu kalau diri saya ini itu bayangan saya saja. Saya merasa takut untuk membuka diri. Oh iya Mbak, di sini kita ada berapa kali bertemu Mbak? Kalau di pertemuan itu boleh Mbaknya seminggu mungkin sekali
2 kali boleh juga. Tetapi boleh menghubungkan resepsionis dulu untuk menanyakan jadwalnya kapan kan. Atau boleh langsung juga ke WA saya, boleh juga Mbak. Nanti saya kasih kartu itu saya ya, kartu nama saya. Jadi ya seperti itu Mbak, Mbaknya nggak boleh berbuat sendiri untuk orang, gitu kan. Ya yang pikiran-pikiran negatif itu dibuangkan aja gitu, karena ya yang lalu sudah terlalu gitu. Nggak perlu lagi Mbak buat memikirkan akan hal-hal yang nggak penting. Sekarang profesi Mbak udah menjadi guru, ya udah sekarang fokus untuk menjadi guru mata kuliah ya. Enggak, saya tuh pertempuran itu pelajaran empat saya. Jadi seperti itu Mbak, dari beberapa solusi tadi mungkin boleh Mbak adopsi dan saya serahkan kembali buat Mbaknya filter memilih yang mana yang cocok untuk Mbaknya. Karena di sini saya juga nggak memaksa Mbak untuk misalnya Mbak mengadopsi semua saran saya, karena kan ya kita kan baru pertemuan pertama ya, masih tahap ibarat kata perkenalan, ta'aruf. Ya, baik. Ya, Mbak ya. Boleh. Oke Mbak, bentar ya Mbak, saya memasukkan dulu. Mungkin Mbaknya ada mau memasukkan lagi atau ada masukan lagi? Saya merasa ada jelas Mbak, ada jelas. Kalau kita ada kemudian tadi kan saya bisa kemudian sama Mbak di pertemuan selanjutnya bagaimana perubahannya, apakah saya perubahan atau nggak ada sama sekali misalnya. Iya, oke, berarti pertemuan kita pertama itu tanggal 30 ya, 30 September 2024. Ya, oke, berarti ini perdana ya Pak ya, kita bertemu ya. Oke, next boleh di tanggal berapa ya? Boleh Mbak di tanggal 5 Oktober, nanti Mbak kesini lagi. Atau juga mungkin boleh Mbak di WA saya saja, boleh untuk menanyakan seputar kapan saya prakteknya gitu kan, terus juga di jam berapa gitu, biar mempermudah komunikasi antara kita. Iya Mbak, nanti kita atur lagi jadwal pertemuan untuk konseling yang selanjutnya Mbak ya. Oke Mbak ya, terima kasih ya sudah membantu saya. Saya undur diri dulu pulang Pak ya. Nah, sekian video dari kami, teknik dan juga proses bimbingan dan konseling psikoanalisa. Semoga bermanfaat. See you next time teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.